Hari ini kita akan membahas soal-soal kelas 9 untuk menghadapi PAS ya, penilaian akhir semester di bulan Desember, semester 1 ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama dan kedua itu perpangkatan dan bentuk akar. Di sini 9x pangkat 5 y pangkat negatif 2 dibagi 27x pangkat negatif 2 y pangkat 3, bentuk sederhananya. Sebelum mengerjakan soal ini, kita mengetahui sifat-sifat dulu, sifat-sifat perpangkatan ya. Masih ingat ya, kalau misalkan A pangkat negatif N itu artinya A per A pangkat N. Kalau misalkan A pangkat M dikali A pangkat N itu artinya A pangkat M dikali ditambah N. Kalau misalkan A pangkat M dibagi A pangkat N itu artinya A pangkat M dikurangi N ya. Itu sifat-sifat perpangkatan. Nah, soalnya kan 9x pangkat 5 y pangkat negatif 2 dibagi 27x pangkat negatif 2 y pangkat 3 sama dengan, nah si angka dengan angka ya, berarti 9 per 27 dikali si variabel dengan variabel. Ini kan pembagian ya, x pangkat 5 dibagi x pangkat negatif 2. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi ya, berarti x pangkat 5 dikurangi negatif 2. Sekarang y nya dikali y pangkat negatif 2 dikurangi 3 sama dengan, nah ini sederhanakan, 9 per 27 itu kalau disederhanakan jadi 1 per 3. 1 per 3 dapat dari 9 dibagi 9 kan 1, 27 bagi 9 kan 3 ya, dikali X. Ini si tandanya kita operasionalkan dulu, negatif kan negatif kan jadi positif ya, berarti 5 ditambah 2, 5 tambah 2 berarti 7. Kita langsung aja ya, jadi X pangkat 7 X pangkat 7 dikali Y hutang 2 negatif 2 negatif 3 hutang 2 hutang lagi 3, jadi total hutangnya negatif 5 atau Y pangkat negatif 5 sama dengan ini tetap 1 per 3 X pangkat 7 dikali Y nya. Lihat di sini kalau misalkan A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N, berarti 1 per Y pangkat 5. Nah, berarti hasilnya 1 dikali X pangkat 7, kan X pangkat 7 dikali 1 berarti X pangkat 7. Kan di sini seharusnya 1, jadi satunya nggak usah ditulis karena 1 itu kalau sama variabel nggak usah ditulis. 3 dikali Y pangkat 5 berarti X pangkat 7 3Y pangkat 5. Berarti jawabannya ini ya, X pangkat 7 per 3Y pangkat 5. Nah, yang kedua, akar pangkat 3 dari negatif 64, A pangkat negatif 12, B pangkat 9, C pangkat 5. Bentuk sederhananya itu berarti kita pakai sifat-sifat perpangkatan ya. Kalau misalkan akar pangkat N dari A pangkat M, itu berarti A pangkat M per N. Kalau misalkan ada A pangkat M dikali N, berarti itu artinya dipangkatkan N, berarti artinya A pangkat M dikali N ya. Nah, sekarang contoh yang kedua itu kan akar pangkat 3 dari negatif 64, A pangkat negatif 12, B pangkat 9, C pangkat 15. Nah, kita bentuk sederhananya berarti pakai ini ya, pakai sifat yang pertama. Berarti negatif 64 A pangkat negatif 12, B pangkat 9, C pangkat 15 pangkat 1 per 3. Kan di sini kalau nggak ada angkanya 1 ya, ini 3-nya di sini. Nah,
sekarang ini kita buat pangkat dulu. Kalau misalkan buat pangkat itu berarti jadi negatif 4 pangkat 3 ya. Jadi nanti kalian silahkan cari aja. Kalau misalkan perpangkatan negatif 4 pangkat 3 itu hasilnya pasti negatif 64. Terus A pangkat negatif 12, B pangkat 9, C pangkat 15, pangkat 1/3. Nah kan semuanya udah pangkat ya, si angkanya juga udah pangkat. Nah sekarang baru kita kalikan dengan yang ini perpangkatannya. Berarti negatif 4 pangkat 3 kali 1/3 ya. Ini kalikan semua 1/3. Terus A pangkat negatif 12 kali 1/3. Terus B pangkat 9 kali 1/3. C pangkat 15 kali 1/3. Nah ini kan 3 kali 1 3. 3 dibagi 3 1. Berarti hasilnya negatif 4. Pangkat satunya berarti nggak usah ditulis ya. Terus sekarang yang A nya negatif 12 dikali 1 kan negatif 12. Negatif 12 dibagi 3 itu negatif 4. Sekarang B nya 9 kali 1 kan 9. 9 bagi 3 3. Sekarang yang C nya 15 kali 1 15. 15 dibagi 3 5 ya. Terus sama dengan negatif 4 nya tetap negatif 4 itu artinya ini negatif 4 pangkat 1 ya. Satunya nggak usah ditulis. Ini kan A pangkat 1/4. Nah kalau misalkan ada pangkat 1/4 berarti jadi nanti diganti 1 per A pangkat 4. Terus B pangkat 3, C pangkat 5. Berarti hasilnya negatif 4 B pangkat 3. Ini kan negatif 4 kali 1 kan negatif 4 ya. B pangkat 3, C pangkat 5 per di sini A pangkat 4. Berarti jawabannya ini negatif 4 B pangkat 3 C pangkat 5 per A pangkat 4. Nah sekarang yang ketiga, hasil dari 3 akar 2 ditambah 5 akar 8 dikurangi akar 32. Nah kalau misalkan ini kan bentuk akar ya, ini bisa dijumlahkan ketika akarnya sama semuanya ya. Berarti di sini kalau misalkan di sini 2, di sini harus 2 gitu. Nah gimana caranya? Kita sederhanakan dulu. 3 akar 2 ini kan udah yang paling kecil ya akarnya, berarti udah ditambah 5. Nah si akar 8 ini kita bisa sederhanakan, cari yang salah satunya itu bisa difaktorkan, yaitu 4 ya. 4 kan kalau difaktorkan itu kalau misalkan dikeluarkan dari akar hasilnya kan 2 ya. 2 kali 2 kan 4, berarti kalau dikeluarkan akar 4 itu 2, berarti 4 dikali 2 kan hasilnya 8 dikurangi. Nah sekarang 32 itu berarti kalau disederhanakannya 16 dikali 2. Nah si 16 ini kan bisa dikeluarkan dari akar ya. 16 itu kalau dikeluarkan dari akar itu adalah 4, karena kan 4 kali 4 16. Nah sekarang 3 akar 2 ditambah 5. Nah si akar 4 ini kita keluarkan, berarti dikali 2 akar 2 ya. Akar 4 dikeluarkan kan 2 dikurangi 16 itu kalau misalkan dikeluarkan dari akar itu berarti 4 akar 2 ya. Kan 4 kali 4 kan 16 ya. Jadi 4 akar 2 ini kan udah sama nih akarnya semua 2. Berarti baru tinggal kita jumlahkan. 3 akar 2 ini kita jumlahkan dulu. 5 dikali 2 10 akar 2 dikurangi 4 akar 2. Nah kalau udah sama semua akarnya, baru kita yang di luar akar kita jumlahkan. Berarti 3 ditambah 10 dikurangi 4 akar 2. 3 tambah 10 13. 13 dikurangi 4 itu 9. Berarti 9 akar 2. Berarti hasilnya itu adalah 9 akar 2. Nah, untuk soal ini tentang persamaan dan fungsi kuadrat.
Persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 5X dikurangi 14 sama dengan 0 adalah, kan persamaan kuadrat itu ada 3 cara, pemfaktoran, rumus kuadratik, sama kuadrat sempurna. Kita pakai pemfaktoran aja ya. Karena di sini A-nya sama 1, berarti di sini cukup X, di sini X. Nah, berarti kita cari angka yang berapa ditambah berapa hasilnya 5 ya, 5 berapa dikali berapa yang hasilnya negatif 14. Kalau misalkan negatif 14 itu salah satunya berarti ada yang min ya, berarti kita misalkan negatif 2 dikali 7. Nih, negatif kali positif kan negatif, 2 dikali 7 kan 14. Terus kalau misalkan penjumlahan negatif 2 ditambah 7. Hutang 2 dibayar 7, sisanya kan 5-nya. 5-nya berarti positif. Berarti di sini X-nya negatif, X negatif 2, terus X ditambah 7 ya. Kan di sini 2-nya negatif ya, berarti X negatif 2, di sini 7-nya positif. X ditambah 7. Berarti hasilnya yang X yang pertama ini X sama dengan, ini kebalikannya, ini kan negatif, berarti di sini jadi positif. Terus di sini kan positif ya, berarti X sama dengan negatif 7. Berarti akar-akarnya, akar-akar persamaan kuadratnya itu 2 dan negatif 7. Berarti ini jawabannya. Nah, sekarang yang ini. Selanjutnya. Nilai minimum dari fungsi f(x), x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 adalah, kalau misalkan bentuk umum fungsi kuadrat itu f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya. Berarti kalau misalkan ini kan f(x) sama dengan x kuadrat min 5x ditambah 6. Berarti kita mencari nilai a-nya dulu. A-nya di sini kalau nggak ada angkanya berarti di sini 1 ya. Terus b-nya di sini negatif 5, c-nya di sini 6 ya. Ini kan c6. Nah, rumus nilai minimum itu, nilai puncak itu berarti YP sama dengan min D per 4A. D-nya itu kan diskriminan ya. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C ya. Berarti tinggal kita masukin ke sini. Sama dengan min D-nya kita ganti dengan rincian ini. B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C per 4A. Sama dengan negatif B kuadrat, B-nya kan negatif 5 ya. Berarti negatif 5 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1, C-nya 6 per 4 dikali A. Ini kan 4A ya, A-nya di sini 1. Sama dengan, ini tetap negatif. Negatif 5 kuadrat, berarti negatif 5 dikali negatif 5, berarti 25 dikurangi 4 dikurangi, kita langsung aja jumlahkan, 4 kali 1, 4, 4 kali 6, 24 per 4 dikali 1, 4. Sama dengan negatif 25 dikurangi 24, 1 per 4. Jadi hasilnya negatif 1 per 4. Nah, ini soal cerita ya, fungsi kuadrat. Sebuah roket diluncurkan ke atas yang lintasannya membentuk grafik fungsi kuadrat dengan persamaan HT. Min 2T kuadrat ditambah 2 akar 6 ditambah 7. Tinggi maksimum yang dicapai roket tersebut adalah, ini sama dengan soal sebelumnya ya, cuman ini berbentuk soal cerita ya. Kan ini HT sama dengan min 2T kuadrat ditambah 2 akar 6 ditambah 7. Berarti di sini A-nya
negatif 2, B-nya 2 akar 6, C-nya di sini 7 ya. Rumusnya itu kan maksimum itu YV sama dengan min D per 4A. D-nya itu kan diskriminan ya, B kuadrat, berarti negatif. D-nya itu kan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Berarti negatif B kuadrat. Berarti 2 akar 6 dikuadratkan dikurangi 4 dikali A. A-nya negatif 2 dikali C-nya 7 per 4. Ini kan 4A ya, A-nya negatif 2 sama dengan negatif 2 akar 6 dikuadratkan itu 24 ya. Nanti kalian cari aja 2 akar 6 kuadrat itu kan dikali 2 akar 6 itu hasilnya 24 dikurangi 4 dikali negatif 2 berarti negatif 8 dikali 7 per 4 dikali negatif 2 berarti negatif 8 sama dengan negatif 24 dikurangi negatif 8 dikali 7. Negatif kali positif kan negatif ya, berarti negatif 56 per negatif 8 sama dengan negatif, ini kan negatif kan jadi positif ya, berarti 24 ditambah 56 per negatif 8 di sini ya. Nah sama dengan ini kan negatif ya, negatif 24 ditambah 56 itu 80 per negatif 8. Ini negatif dibagi negatif kan habis ya, tinggal 80 dibagi 8 10. Jadi hasilnya itu 10 meter. Jadi tinggi maksimum yang dicapai roket tersebut itu adalah 10 meter. Nah sekarang soal yang mengenai transformasi geometri. Titik P 4,3 direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 1, kemudian direfleksikan lagi terhadap garis X sama dengan 4. Koordinat bayangannya adalah, rumusnya itu kalau misalkan ini kan sama dengan X sama dengan H ya, rumusnya itu 2H dikurangi A, B. Ini rumusnya ya, kalau misalkan X-nya sama dengan H. Ini kan titik P-nya itu 4, negatif 3 direfleksikan terhadap X sama dengan negatif 1 ya. Yang pertamanya kan negatif 1, berarti ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai H. Berarti hasilnya itu P aksen. Kan rumusnya ini ya, 2 dikali H, H-nya itu kan diganti dengan negatif 1, berarti 2 dikali negatif 1, terus dikurangi A, A-nya di sini 4, B-nya di sini negatif 3. P aksen 2 dikali negatif 1 kan negatif 2 ya, negatif 2, negatif 4, negatif 3. P aksen negatif 2, negatif 4, hutang 2, hutang lagi 4, berarti jadi negatif 6, negatif 3. Berarti P aksennya negatif 6, negatif 3. Nah ini baru P aksen 1. Ini kan direfleksikan lagi ya terhadap garis X sama dengan 4. Berarti di sini kan P aksennya negatif 6, negatif 3. Direfleksikan lagi terhadap X sama dengan 4. Berarti ini sebagai A, ini B, ini H. Berarti hasilnya itu P double aksen ya. Kan ini P aksen, berarti ini jadi P double aksen. Kan rumusnya masih tetap sama ya, 2H dikurangi A. Berarti 2, H-nya di sini 4. Berarti 2 dikali 4 dikurangi A, A-nya di sini
negatif 6. Terus koma di sini B. B ya, berarti di sini B-nya itu adalah negatif 3. 2 dikali 4 itu kan 8 ya. Di sini negatif kali negatif jadi positif. Berarti 8 ditambah 6, negatif 3. 8 ditambah 6 itu 14. Berarti 14, negatif 3. Berarti P double aksennya itu adalah 14, negatif 3. Nah, sekarang soal yang selanjutnya. Jika garis 1,7 didilatasi dengan pusat 3,5 dan faktor skalanya 3, maka bayangannya rumusnya itu kan ya K X dikurangi A ditambah A, K Y dikurangi B ditambah B. Itu untuk rumus dilatasi ya. Nah, sekarang di sini jika garis 1,7 berarti 1,7 didilatasi tiga koma lima, terus faktor skalanya 3. Nah, kita harus tahu dulu mana X, mana Y, mana A, mana B, mana K ya. Ini sebagai X, 1, 7 sebagai Y, ini A, 3, 5 B, K-nya 3. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus ya, di bawah ya. Dimasukin ke rumusnya. Di sini kan K ya. K berarti di sini K-nya 3. X dikurangi A, di sini X-nya 1. Dikurangi A-nya di sini 3. Ditambah A-nya berarti 3, koma. K berarti K-nya 3. Y dikurangi B. Y-nya di sini 7. Dikurangi B. B-nya di sini 5. Ditambah B. B berarti 5. Berarti 3. 1 dikurangi 3 berarti negatif 2. Ditambah 3, 3. 7 dikurangi 5, 2. Ditambah 5, tutup kurung. Terus kita kalikan dulu, 3 dikali negatif 2 berarti negatif 6 ditambah 3, 3 dikali 2 6 ditambah 5. Negatif 6 ditambah 3 hutang 6 dibayar 3 berarti sisa hutangnya 3. Negatif 3, 6 tambah 5 11. Berarti hasilnya bayangannya jadi di negatif 3,11. Nah, yang terakhir itu soal tentang kesebangunan ya. Di sini ada dua buah persegi panjang, itu sebangun. AB panjangnya 9, BC panjangnya 6, PQ panjangnya 2. Nah, QR-nya belum diketahui, maka kita akan mencari tahu panjang QR-nya berapa. Nah, ini kalau misalkan dibalik, nanti dibalik seperti ini, akan sama bentuknya sama seperti yang sampingnya yang AB. Berarti nanti panjang AB itu sama dengan QR ya. Panjang BC sama dengan panjang PQ. AB-nya di sini A ke B-nya itu adalah 9. QR-nya kan ditanyakan ya. BC-nya di sini, B ke C-nya 6, PQ-nya 2. Kita kalikan perkalian silang ya. QR kali 6 berarti 6 QR sama dengan 9 kali 2 18. Berarti QR-nya sama dengan 18. Ini kan 6-nya kita pindah ruaskan. Ini perkalian, kalau pindah ruas melewati sama dengan jadi bagi. Berarti bagi 6. Berarti QR-nya 18 bagi 6 adalah 3. Berarti si QR ini adalah 3 hasilnya. Sekian video hari ini untuk pembahasan soal-soal PAS ya. Semoga bermanfaat dan sesuai dengan yang diharapkan keluar di ujian PAS-nya nanti. Untuk minggu depan, kita akan melanjutkan
pembahasan di semester 2 ya, yaitu untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.